Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya. Alhamdulillah, saya berharap hari ini anak-anak semua sehat, bugar, bersemangat mengikuti pelajarannya Ustadz. Pelajaran SKI kelas 6. Ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk pelajaran pertama di kelas 6 ini kita akan belajar tentang khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kalian di kelas 5 sudah belajar Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat terkemuka Rasulullah. Beliau termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya. Di sana ada Bunda Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, kemudian ada Bilal bin Rabah, ada Zaid bin Harisah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Arqam bin Abil Arqam, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Utsman bin Affan ini lahir 6 tahun setelah peristiwa Gajah. Ya, jadi beliau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah lahir pada tahun Gajah, kalau Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah perang Gajah. Ya, setelah perang Gajah. Utsman bin Affan ini memiliki 2 gelar minimal. Ya, pertama beliau memiliki gelar Dzun-Nurain atau orang yang memiliki 2 cahaya, atau ya, Dzun-Nurain memiliki 2 cahaya. Ya. Jadi beliau ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan 2 putri beliau. Ya. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Ya. Pada sekitar perang Badar, Ruqayyah ini jatuh sakit. Ya. Kemudian wafat atau meninggal dunia. Oleh karena itu oleh Rasulullah kemudian dinikahkan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummi Kulsum. Utsman bin Affan juga memiliki gelar Hijratain atau sahabat yang mengalami 2 kali hijrah. Ya, kalian masih ingat tentunya di kelas 5 kita pernah belajar ada 2 hijrah sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Yaitu apa yang pertama? Hijrah ke Habasyah, kemudian yang kedua hijrah ke Taif. Nah, Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Selain di sana ada Ja'far bin Abu Thalib. Ya, ada Ja'far juga salah satu sahabat terkemuka yang ketika itu menjadi juru runding. Jadi ketika tekanan dan siksaan kaum musyrikin Quraisy di Makkah semakin kuat, kemudian Rasulullah memberangkatkan para sahabat ini untuk hijrah ke Habasyah karena Rasulullah mendengar Habasyah itu negerinya makmur dan di sana terkenal rajanya adil dan bijaksana. Oleh karena itu kemudian Rasulullah mengirim rombongan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, tentunya pelajaran lengkapnya sudah kalian terima di kelas 5. Ya. Oleh karena itu Utsman bin Affan memiliki gelar Hijratain atau sahabat yang mengalami 2 kali hijrah. Anak-anakku yang saya cintai rahimakumullah, Utsman bin Affan ini ya disebut Affan karena ayahanda beliau bernama Affan. Ya. Kemudian ayahnya Affan, ayah dari ayahnya Utsman ini bernama Abdul As. Abdul As anak dari Umayyah. Umayyah anak dari Abdul Syam. Nah, Abdul Syam ini anak dari Abdul Manaf. Nah, dulu ketika kita belajar silsilahnya Rasulullah di kelas 4, kelas 4, ya, kita sudah belajar bahwasanya Abdul Manaf ini merupakan ayah dari buyutnya Rasulullah.
ayah dari buyutnya Rasulullah. Masih ingat buyutnya Rasulullah bernama siapa? Hashim. Ya, jadi Abdul Manaf memiliki anak namanya Hashim. Hashim memiliki anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki putra bernama Abdullah. Nah, kemudian Abdullah memiliki putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berarti Utsman bin Affan dan Rasulullah ini bertemu silsilahnya di Abdul Manaf, ya. Dari jalur ibunya, ibunya Utsman bin Affan ini namanya Marwah, ya. Marwah ini punya ibu, ya. Berarti neneknya Utsman ini jauh lebih dekat lagi dengan Rasulullah karena neneknya Utsman ini merupakan putri dari Abdul Muthalib atau saudara dari Abdullah. Berarti neneknya Utsman bin Affan adalah bibinya Rasulullah. Nah, akan lebih dekat lagi. Itu silsilahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini terkenal dengan akhlaknya yang sangat amat mulia, seperti halnya sahabat yang lain. Salah satu yang paling menonjol adalah kedermawanannya. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini sahabat yang sangat amat kaya sekali. Ya, jadi beliau salah satu dari sahabat yang kaya. Dan kebanyakan sahabat memang kaya-kaya. Ya. Kecuali yang tidak kaya itu Ali bin Abi Thalib. Hampir kebanyakan sahabat, hampir semuanya itu kaya. Meskipun kehidupannya sangat zuhud. Ya, kehidupannya sangat zuhud, sangat sederhana. Utsman bin Affan adalah sahabat yang kaya, milioner, akan tetapi beliau sangat amat dermawan sekali. Ya. Cerita kedermawanannya itu terekam dalam peristiwa Perang Tabuk. Ya. Jadi peristiwa Perang Tabuk ini adalah peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menaklukkan Bizantium, ya, melawan Imperium Romawi di Bizantium. Ya. Perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Ketika itu Rasulullah menyumbangkan 950 ekor unta. Ya, kalian bayangkan 950 unta. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan 100 ekor kuda. Ditambah lagi masian dengan 1000 dinar. 1000 dinar. Ya. 1000 uang emas. Ya. Jadi satu dinar ini kalau digramkan, ditimbang bobotnya itu sama dengan 4,25 gram emas. Bisa bayangkan kalau sekarang 4,25 gram emas ini diuangkan, 1 gramnya itu sekitar 600.000, berarti sekitar 3 juta. Ya, 3 juta kali 1000 berarti 3 miliar. Nah, Utsman menyumbang 3 miliar. Kemudian kuda, kalau kuda misalnya satu kuda dihargai dengan 200 juta, maka berarti sudah 2 M, 2 miliar. Unta, misalnya unta dihargai dengan, ya sama lah misalnya dengan kuda, atau lebih mahal sedikit 300 juta kali 950 atau kita bulatkan 1000, berarti 3 M. Bisa kalian bayangkan, ya. 3 M ditambah 3 M ditambah 2 M. Ya, itu sumbangannya Utsman bin Affan, sekali menyumbang. Jadi ketika perang Tabuk itu Utsman bin Affan membiayai sepertiga dari biaya peperangan. Sepertiga dari biaya peperangan. Ya, sahabat yang ketika itu juga fenomenal adalah Abu Bakar As-Siddiq, menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Ya, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan. Suatu ketika musim paceklik pernah juga Utsman bin Affan itu menyumbangkan 1000 karung gandum, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ya. Ada lagi yang fenomenal, ketika musim kering kaum muslimin kesulitan untuk mencari sumber air, kemudian hanya ada satu sumber air yang tidak kering ketika itu adalah sumur miliknya orang Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah membeli sumur itu dengan 200.000 dirham.
Ya, kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Ya. Itu kedermawanan Utsman bin Affan. Sifat-sifat yang lain yang juga sangat menonjol, Utsman bin Affan ini seorang ahli ibadah. Ya, ya sama dengan sahabat yang lain. Tentunya sahabat-sahabat yang lain juga ahli ibadah. Utsman bin Affan ini juga sangat ahli ibadah. Beliau suatu ketika pernah dalam satu rakaat sholatnya itu menghatamkan satu Al-Quran. Bayangkan, kita aja kalau agak panjang sedikit sudah mulet-mulet. Ya, Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Sangat luar biasa sekali. Utsman bin Affan terkenal orangnya sangat amat pemalu. Bahkan kalau mandi itu diriwayatkan beliau juga sering tidak membuka baju karena malu. Ya. Rasulullah suatu ketika disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau tersingkap bajunya. Jadi Rasulullah sedang bersantai di dalam rumah, kemudian tersingkap jubahnya. Ya. Mengetuklah pintu Abu Bakar, kemudian minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Rasul mengizinkan, kemudian Abu Bakar masuk. Rasulullah tidak membetulkan jubahnya yang tersingkap, ya, kelihatan betisnya Rasulullah. Kemudian mengetuk pintu lagi yang kedua, Umar mohon izin untuk masuk rumah. Kemudian Rasulullah mengizinkan Umar masuk dan masuklah Umar. Ya. Rasulullah tanpa membetulkan jubahnya. Tapi yang ketiga, terdengar ketukan pintu yang ketiga, kemudian Utsman bin Affan mohon izin untuk masuk. Cepat-cepat Rasulullah membetulkan jubahnya, ya, untuk menutupi betisnya. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau berlaku seperti itu kepada Abu Bakar dan Umar, sementara berlaku seperti ini, ya, membetulkan kainnya, jubahnya ketika Utsman bin Affan masuk. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Ya. Dan malu itu adalah tanda-tanda orang yang beriman. Ya. Anak-anakku yang saya cintai rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali rasanya Ustaz bisa menyapa kalian langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengizinkan kita bersama untuk belajar langsung tatap muka. Dengan begitu tentunya akan lebih menyenangkan dan lebih maksimal hasilnya. Baik, tugas kalian hari ini adalah membuat rangkuman dari apa yang Ustaz sampaikan. Tentunya baca dulu bukunya, kemudian buat rangkumannya, tidak usah terlalu banyak. Kemudian buat silsilah Utsman bin Affan. Itu saja. Untuk pertemuan kali ini Ustaz hanya menyampaikan pengantar dari Utsman bin Affan, kemudian silsilah beliau dan sifat-sifat budi pekerti beliau. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama tentang Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, kemudian perjuangan beliau ketika beliau sebagai khalifah dan wafatnya beliau. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya pelajarannya. Kita akhir dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.